Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saling Berbagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi untuk SMA dan umum. Pembahasan kali ini saya mulai dari ilmu ekonomi dan permasalahannya. Jadi tonton hingga selesai dan beri dukungannya dengan cara like, komen, share, subscribe. Ilmu ekonomi. Pengertian. Berdasarkan asal katanya, ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri memiliki arti rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti aturan. Sehingga ekonomi sendiri adalah aturan-aturan dalam rumah tangga. Jadi segala sesuatu yang meliputi aturan dalam rumah tangga seperti istri dilarang bekerja atau istri dilarang untuk keluar malam sendirian, maka itu bisa dikatakan sebagai ekonomi. Namun secara istilah ilmu ekonomi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah bahwa suatu ilmu yang mempelajari tindakan ataupun perbuatan manusia di dalam mengalokasikan, di dalam menggunakan, di dalam menempatkan, di dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi maksudnya yang mencakup 4 hal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas di saat kebutuhan sebagai alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Maka itulah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Contohnya apa? Seperti kelangkaan uang yang dimiliki individu yang harus dialokasikan pada kebutuhan daripada keinginan, maka disinilah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Lantas apa tujuan daripada mempelajari ilmu ekonomi atau seberapa pentingnya kita tahu terhadap teori ekonomi? Maka di bagian B di sini tujuan belajar ilmu ekonomi yaitu mencapai kesejahteraan. Artinya apa? Artinya dari keterbatasan sumber daya yang ada, misalnya uang, adalah bagaimana diusahakan olehnya untuk dibelanjakan atau digunakan pada sesuatu yang bisa memberikan kepuasan kepadanya. Artinya bagi mereka konsumen yang berpikir secara logis, orientasinya daripada penggunaan sumber daya yang terbatas di sini adalah bukan untuk tren saja, tapi adalah bagaimana dia untuk dari apa yang dia beli, dia mencapai kepuasan seperti itu. Karena dengan kepuasan itulah maka kesejahteraan dia dapatkan. Hal yang harus digarisbawahi bahwa kesejahteraan tentu berbeda dengan kaya. Artinya orang yang sejahtera berbeda dengan mereka yang kaya. Apa bedanya? Nah, di sini saya kasih contoh. Orang yang sejahtera bisa mendapatkan apa yang dia mau. Seperti ingin mengonsumsi daging kambing, mampu membeli dan mudah mendapatkannya lalu mengonsumsinya, maka dia dikatakan sejahtera. Sedangkan orang kaya belum tentu sejahtera. Misalnya dia ingin mengonsumsi daging kambing, mampu untuk membeli daging kambing, namun dia sulit mendapatkan setelah tubuhnya terkena penyakit tekanan darah tinggi, maka dia tidak sejahtera dan pasti kurang bahagia. Nah itu, jadi tujuan belajar ilmu ekonomi itu adalah mencapai kesejahteraan. Namun untuk mencapai kesejahteraan tidaklah semudah yang dibayangkan. Sebab kita dihadapkan pada suatu permasalahan ekonomi yang cukup krusial. Lalu apa masalah ekonomi tersebut dan bagaimana langkah yang perlu ditempuh di dalam menghadapinya? Maka secara lengkap akan saya jelaskan di video berikutnya. Demikianlah video saya kali ini, semoga teman-teman bisa memahaminya.
Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tonton hingga selesai. Terima kasih.